menerapkan keadilan bagi semua insan. Imamat 26 ayat 1-46 dan Yohanes 14 ayat 23-31. Mengapa keadilan itu penting? Secara umum, keadilan menurut Aristoteles adalah sebuah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan dimaksud dengan titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu adalah dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut memiliki kemiripan dalam ukuran yang sudah ditetapkan, maka orang tersebut akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan menurut Plato diproyeksikan dalam diri manusia, sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dapat dikendalikan oleh akal pikirannya. Lain lagi dengan Socrates yang memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bila warga dalam sebuah negara sudah merasa bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Di sini pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika dalam masyarakat. Konghucu berpendapat lain. Keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini atau disepakati. Secara umum, keadilan adalah suatu tindakan di mana kita melakukan sesuatu dengan seimbang. Maksudnya adalah seseorang mendapatkan haknya ketika mereka telah melakukan kewajibannya. Secara Kristiani, manusia sadar bahwa dirinya berasal dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dari teks ini, Tuhan memberikan kuasa pada manusia untuk menguasai seluruh isi bumi. Namun sisi lain, kuasa tersebut tak terbatas, karena manusia juga adalah gambar Allah. Sebagai gambar Allah, manusia menerima sifat-sifat Allah seperti kasih dan adil. Dengan kasih yang dimiliki, manusia mampu bertindak untuk mengasihi sesama manusia, makhluk lain, dan alam semesta. Pada sisi lain, adil merupakan implementasi dari kasih yang menjadi inti ajaran agama Kristen. Yesus menjelaskan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kasih. Maka dia memerintahkan, kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Sumber keadilan adalah Tuhan Allah sendiri, sebab Allah itu adil. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya terhadap ciptaannya. Mazmur 145 ayat 17. Hukum Taurat dan hukum kasih Yesus berisi tentang keadilan, sebab di mana kasih, di situ akan ada keadilan. Gagasan tentang keadilan Allah harus diterapkan dengan jujur, tulus, dan benar tanpa memihak. Ketiga unsur itu harus dihayati agar martabat manusia tinggi dan keadilan diterapkan dalam solidaritas dengan orang miskin, tertindas, terbelakang. Yesus Kristus juga dengan tegas menegakkan keadilan dalam hukum kasih-Nya dan dalam semua ajarannya, dengan menekankan kepedulian kepada orang yang berkekurangan, orang yang sakit, yang tertindas, yang dalam penjara, dan orang asing. Matius 25 ayat 31-46. Keadilan juga harus ditegakkan dalam hubungan sesama dalam masyarakat. Keadilan dapat terwujud apabila sifat yang selalu menonjolkan kekuatan, kekuasaan, kekerasan, atau perang dihentikan. Dalam pengertian teologis Kristiani, keadilan adalah satu teologia yang memusatkan
mengalihkan perhatian pada upaya untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat dan bangsa yang menjadi korban dari berbagai ketidakadilan. Teologia keadilan berpusat pada keadilan Allah yang memelihara, melindungi, dan menyelamatkan manusia tanpa pandang bulu. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang berupa ketidakadilan terhadap Allah. Tuhan Allah menuntut agar manusia mengakui hak dan kuasa Allah yang mutlak atas segala ciptaan. Pentingnya menerapkan keadilan bagi semua insan. Tuhan Allah pencipta semesta membuat segala ciptaannya baik. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 31. Perhatikan kata segala dalam ayat ini. Walaupun di Mazmur 8 dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia, namun keselarasan dengan ciptaan Allah lainnya harus dijaga. Sebagai makhluk mulia, justru manusia memiliki hikmat untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga keselarasan ini. Keserakahan dan kesewenang-wenangan manusia demi kepentingan dirinya justru membawa banyak bencana. Misalnya saja pada bulan Oktober 2015, di mana musim hujan belum tiba untuk Indonesia wilayah barat. Terjadi bencana asap di wilayah Riau, Sumatera Barat, yang mengakibatkan sejumlah penerbangan dibatalkan selama berhari-hari. Penduduk di wilayah tersebut juga mengalami sesak nafas, bahkan ada beberapa yang meninggal. Dari mana asap ini muncul? Dari tindakan para penebang liar yang menggunakan cara cepat namun terkutuk untuk mengganti pepohonan di hutan dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan secara cepat, atau menjadikan lahan pemukiman yang tentunya juga liar. Sebetulnya setiap hutan dilindungi dan dijaga, namun para penebang liar tetap dapat melakukan pembakaran hutan ini. Bahkan yang lebih mengenaskan, sejumlah perusahaan besar terlibat dalam penebangan pohon-pohon di hutan sehingga menimbulkan bencana asap. Dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa ketika manusia mementingkan dirinya sendiri sedangkan keselarasan dengan manusia lain dan lingkungan tidak dijaga, maka yang terjadi adalah bencana. Gundulnya hutan juga mengakibatkan banjir. Walaupun hutan gundul bukan satu-satunya penyebab banjir, karena bisa juga ini ulah manusia yang membuang sampah ke sungai sehingga terjadi pendangkalan. Apoloni dan McDougall 2011 memberikan beberapa perspektif terkait dengan tema mengapa kita harus memberikan perhatian besar terhadap keadilan bagi semua, yaitu perspektif Kristiani, ilmiah, dan historis. Istilah keadilan ekologis atau ecological justice merujuk pada pemahaman bahwa manusia haruslah hidup dalam keadaan damai dalam lingkungannya, serta menyadari adanya saling ketergantungan antara berbagai unsur di lingkungan. Dengan demikian, keadaan ekologis justru mengangkat derajat manusia yang memang diberikan tugas istimewa oleh Tuhan untuk bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai binatang, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Perintah ini tentu harus dijalankan dengan bijak. Misalnya, bila perintah beranak cuculah dan bertambah banyak dianggap sebagai perintah untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya, ternyata tidaklah tepat pada masa kini. Dunia dengan isinya memiliki keterbatasan. Jumlah manusia yang banyak menyebabkan makanan yang tersedia menjadi terbatas. Pemerintah Tiongkok pernah mengeluarkan peraturan bahwa setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Peraturan ini dibuat untuk membatasi jumlah penduduk yang terus meningkat, padahal sumber daya alam tidak memadai. Dampak dari peraturan ini adalah banyak bayi-bayi perempuan yang dibunuh. Mengapa? Karena budaya Tionghoa menganut sistem patriarkat. Artinya, garis keturunan dilanjutkan oleh anak pria. Bila keluarga hanya mempunyai satu anak dan anak itu adalah perempuan, tentu tidak dapat meneruskan keturunan ayahnya. Kristiani melihat bumi sebagai sesuatu yang dikuduskan
dan manusia barulah berharga bila memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan mereka yang termarginalkan dan miskin. Perspektif ilmiah memperhitungkan bahwa bumi dan sumber dayanya adalah terbatas. Terdapat saling ketergantungan dan keterhubungan antara sistem yang satu dengan yang lain. Dan karena itu manusia harus melakukan kegiatannya dengan bijaksana dan hati-hati. Perspektif historis melihat bahwa selama ini yang lebih beruntung menikmati sistem ekonomi, sosial, dan politik adalah mereka yang tinggal di belahan utara. Akan tetapi dampak dari berkurangnya keberagaman ekologis dan sumber daya alam, polusi yang ditemukan pada laut, tanah, dan udara, serta rusaknya ekosistem, punahnya sejumlah spesies, dan perubahan iklim ternyata dialami oleh mereka yang juga tinggal di belahan selatan. Walaupun mereka tidak seberuntung yang tinggal di wilayah belahan utara dalam menikmati keuntungan dari sistem ekonomi, sosial, dan politik. Memperhatikan keadilan bagi semua insan ternyata memerlukan pemahaman tentang bagaimana memelihara bumi agar tetap menjadi tempat tinggal yang memadai bagi sekian generasi ke depan. Bagaimana menerapkan keadilan? Kita sebagai umat Kristiani tentunya penting untuk menerapkan keadilan. Keadilan merupakan hal yang diajarkan oleh Tuhan dan tokoh-tokoh Alkitab, contohnya kisah Raja Salomo, terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 15-28. Menunjukkan bahwa menjalankan keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak dari pribadi yang memang memiliki hak tersebut. Dan sebaliknya, memberikan ganjaran kepada pribadi yang memang perlu dihukum karena kesalahan yang dilakukannya dengan sengaja. Sebelum Raja Salomo, Nabi Samuel pun menjalankan keadilan terhadap Raja Saul, terdapat dalam 1 Samuel 13 ayat 5-14. Ketika Nabi Samuel melantik Saul menjadi raja, ia sudah berpesan untuk selalu taat pada perintah Allah. Terdapat dalam 1 Samuel 12 ayat 13-15. Namun, ketaatan Raja Saul tidak berlangsung lama. Saul melanggar perintah Allah dengan memberikan korban persembahan. 1 Samuel 13 ayat 9. Padahal ia tidak berhak melakukan hal itu. Walaupun Nabi Samuel sangat mengasihi Raja Saul, namun ia tetap memberikan hukuman yang patut untuk kesalahan yang dilakukan Raja Saul, yaitu dengan memutus kedudukan Raja Saul sebagai raja, terdapat dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa Nabi Samuel mengutamakan ketaatan kepada Allah dari hal-hal lain. Ketaatan seperti inilah yang hendaknya menjadi pedoman bagaimana kita menjalankan keadilan terhadap setiap insan. Mewujudkan keadilan bagi semua insan. Dobson mengaitkan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis. Keadilan ekologis dapat ditegakkan bila para pemimpin dan penegak hukum mempraktikkan keadilan sosial. Mengapa demikian? Karena menjadi tugas para pemimpin dan penegak hukum untuk memastikan bahwa rakyat yang berada di bawah pimpinannya hidup dalam sejahtera dan tidak dipersulit atau diperalat oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan lebih. Atau dapat juga dikatakan bahwa setiap manusia harus mendapatkan hak untuk kesejahteraan hidup. Terganggunya kesejahteraan dan hadirnya kemiskinan dapat dijadikan indikator bahwa ada kerusakan dalam lingkungan hidup. Hidup yang sejahtera haruslah menjadi hak bagi setiap orang terlepas dari latar belakang, ras, etnis, agama, dan atau kelompok yang dimilikinya. Perlu juga kita pahami pengertian keadilan lingkungan, environmental justice, yaitu keadilan yang berkaitan dengan norma, nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan, dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas, sehingga di dalam komunitas tersebut, anggota komunitas dapat merasakan berada di lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Termasuk di dalam keadilan lingkungan ini adalah ada pekerjaan dan upah yang layak, pendidikan dan rekreasi yang berkualitas, pemukiman dan layanan kesehatan yang pantas.
pembuatan keputusan yang demokratis dan pemberdayaan personal serta lingkungan yang bebas dari kekerasan, obat-obat terlarang, dan kemiskinan. Dalam lingkungan yang seperti itu, tentu pencapaian kesejahteraan menjadi lebih terjamin. Inilah hendaknya yang menjadi tugas dan perhatian para pemimpin, penegak hukum, dan kita semua yang peduli untuk tercapainya keadilan bagi semua insan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia baik sebagai personal maupun sosial, dan bukan kekuasaan. Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan luhur yang perlu dijamin serta tentang hak-hak dan kewajiban moral yang harus diperhatikan. Iman Kristen menuntut keberpihakan serta kegigihan gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen, namun bagi semua umat beragama, seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Sebab tujuan kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata, yaitu dalam kenyataan hidup yang kelihatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.